Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan fungsi luhur? Belum baca bahannya? Izin Prof, mungkin Silakan seperti jawab aja. fungsi. Paling salah. Izin Prof, mungkin seperti fungsi kognitif atau psikologisnya ya Prof. Ya, oke. Bagus. Ada lagi yang mau nambahin? Oke, kita lanjutkan saja kalau begitu. Sebentar ya. Suara saya bisa terdengar jelas ya? Jelas, Prof. Saya slide dulu. Oke. Yang dimaksud dengan fungsi luhur atau kadang-kadang disebut juga dengan fungsi kortikal atau fungsi kortikal luhur. Jadi namanya kalau kami baca di kepustakaan bisa macam-macam. Ada yang mengatakan fungsi luhur, ada yang menyebutkan fungsi kortikal, ada yang menyebutkan juga dengan fungsi kortikal luhur. Kalau kamu baca buku referensi dalam bahasa Inggris, namanya adalah higher cortical function. Itu adalah satu ilmu pengetahuan sebenarnya, adalah suatu pengetahuan yang tujuannya mengkaitkan perilaku manusia atau behavior dengan susunan saraf di otak. Jadi kalau ada perubahan perilaku dalam keadaan normal, fungsi luhur itu perilaku yang seperti apa, itu ada kaitannya dengan struktur otak tertentu di otak. Nanti dalam bentuk gangguannya, kalau terjadi gangguan perilaku pada seseorang, kita bisa mencari korelasinya dengan kerusakan pada struktur tertentu di otak. Ya, jadi fungsi luhur ini adalah pengetahuan untuk mengkaitkan tadi, menghubungkan antara perilaku tertentu pada manusia dengan struktur otak tertentu di otak manusia. Fungsi luhur ini berkaitan dengan fungsi kognitif dan fungsi behavior. Jadi ada dua fungsi perilaku, yaitu perilaku dan fungsi kognitif. Kalau kita berbicara tentang fungsi kognitif, kita mengenal 5 domain fungsi kognitif. Jadi ada 5 domain atau 5 komponen fungsi kognitif. Yang pertama atensi atau perhatian, yang kedua bahasa, yang ketiga memori atau daya ingat, keempat visospasial, dan yang kelima adalah fungsi eksekutif. Jadi kalau kita berbicara tentang fungsi luhur, kita akan berbicara tentang fungsi yang 5 ini. Jadi ada 5 domain fungsi kognitif. Kalau kita bicara tentang fungsi kognitif, maaf. Jadi ini adalah 5 komponen atau 5 domain fungsi kognitif. Kalau nanti berbicara tentang gangguan fungsi kognitif, artinya bisa mengganggu satu atau lebih dari komponen fungsi kognitif ini. Ya. Kalau kita kembali ke fungsi luhur, dalam kehidupan sehari-hari, kalau ada stimulus, maka stimulus atau rangsang yang diterima oleh seorang manusia akan diintegrasikan terlebih dahulu. Untuk apa diintegrasikan? Untuk menghasilkan respon yang adekuat, yang sesuai dan adekuat terhadap stimulusnya. Jadi kalau stimulusnya A, responnya juga harus yang adekuat dan sesuai terhadap stimulus tadi. Jangan stimulusnya lain, responnya berbeda. Itu artinya terjadi gangguan pada integrasi. Integrasi semua impuls stimulus ini, jadi semua rangsang yang masuk ke tubuh manusia kita melalui panca indera kita, dilakukan proses integrasi. Proses integrasi inilah yang terjadi di korteks cerebri. Jadi proses integrasi semua stimulus yang masuk ke tubuh seorang manusia langsung di korteks cerebri. Itu sebabnya disebut dengan fungsi kortikal luhur juga. Jadi ada yang menyebutkan dengan higher cortical function, jadi pada korteks. Ya. Kalau terjadi gangguan integrasi, kalau integrasi tidak terjadi, maka terjadilah gangguan fungsi luhur, atau disebut juga dengan gangguan fungsi kortikal atau gangguan kualitas kesadaran. Ya, jadi gangguan kualitas kesadaran. Nanti kalau kalian kuliah tentang kesadaran, kalian akan melihat bahwa kesadaran itu dapat dibagi atas dua, kesadaran yang kuantitatif dan kesadaran yang kualitatif. Kesadaran yang kualitatif ini kalau terganggu, itulah yang disebut dengan gangguan fungsi luhur. Seperti apa gangguan yang bisa terjadi? Yang pertama, gangguan orientasi. Bisa terjadi disorientasi. Disorientasi terhadap apa? Terhadap orang, tempat, dan waktu. Jadi dia bisa tidak mengenal orang yang seharusnya dia kenal,
kemudian bisa terjadi disorientasi waktu, ya dia tidak tahu lagi membedakan siang dan malam. Dia penderitanya mau pergi, ditanya mau kemana Pak, mau sholat Jumat, padahal hari itu adalah hari Rabu. Pukul 12 malam buka pintu, ditanya sama istrinya, Bapak mau kemana, mau sholat subuh. Ya, jadi disorientasi waktu. Demikian juga disorientasi tempat. Ya, dia tidak merasa segan lagi untuk berbuka, misalnya buka bajunya di depan umum karena dia disorientasi. Ya, disorientasi tempat. Kemudian yang kedua adalah gangguan ingkatan, yang ketiga gangguan inteligensia, yang keempat gangguan kendali diri, dan yang kelima adalah gangguan judgment atau pertimbangan. Jadi ini adalah 5 bentuk gangguan yang bisa terjadi kalau terjadi gangguan integrasi impuls atau stimulus yang masuk kepada tubuh manusia, yang seharusnya integrasi ini terjadi pada korteks cerebri. Beberapa contoh gangguan fungsi luhur yang akan kita bicarakan di sini, karena kita tidak mungkin membahas semua gangguan fungsi luhur ini secara lengkap, nanti akan tidak sesuai lagi dengan kurikulum inti pendidikan dokter. Jadi hanya beberapa yang memang dibutuhkan untuk pendidikan dokter umum, yang lainnya nanti untuk pendidikan dokter spesialis dan spesialis saraf konsultan. Yang akan kita bahas adalah gangguan berbahasa atau afasia, gangguan pengenalan, rekognisi, disebut dengan agnosia, dan gangguan gerakan kompleks atau apraksia. Jadi ini sebenarnya adalah bagian dari gangguan fungsi luhur. Kita pertama bicara tentang afasia dulu, gangguan berbahasa. Ya. Berbahasa itu adalah bagian dari komunikasi. Tidak, ya, bisa bahasa lisan dan ada bisa bahasa tulisan. Bahasa lisan itu yang kita sebut dengan berbicara. Berbahasa secara definisi adalah pemahaman dan komunikasi dari ide-ide abstrak. Ya. Jadi apa yang kita pikirkan di otak kita sampaikan kepada lawan bicara kita. Nanti lawan bicara kita paham apa yang kita sampaikan, dan dia akan memberikan jawaban atau respon yang sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Kalau kita berbicara tentang kemampuan berbahasa, maka kita mengenali bahwa di otak kita ada beberapa bagian tertentu yang memang punya peran penting dalam kemampuan berbahasa. Yang pertama adalah yang kita kenal dengan area Broca, atau kalau kita menurut Tuan Brodmann, dia adalah area 44. Ya, area Broca atau area 44. Area Broca punya fungsi mengatur kemampuan berpikir kata-kata yang tepat, memprogram dan mengkoordinasikan kontraksi yang dibutuhkan untuk memproduksi suara dan merangkai kata menjadi kalimat yang dimengerti. Ya. Jadi ini sebenarnya adalah pabrik kata-kata. Singkatnya ini adalah pabrik produsen kata-kata kita. Jadi apa yang mau kita ucapkan tadi itu dibentuk, disusun, dikoordinasikan oleh area Broca atau area 44. Sedangkan area 22 atau dikenal juga dengan area Wernicke itu adalah bagian dari otak yang bertugasnya adalah memahami bahasa. Ya. Jadi memahami bahasa. Kalau tadi saya sapa, Assalamualaikum, yang kalian mendengar apa yang saya ucapkan, memahami bahwa saya mengucapkan salam, artinya area 22 kalian berfungsi dengan baik dan menjawab Waalaikumsalam atau selamat pagi, Dok. Ya. Pada saat kalian menjawab Waalaikumsalam atau selamat pagi, itu artinya area 44 kalian bekerja dengan baik. Untuk mengkoordinasikan kedua area ini, area 44 Broca dan area 22 Wernicke ini, ada suatu fasikulus. Fasikulus ini adalah jalinan saraf yang disebut dengan fasikulus arcuata, yaitu jalinan dari serabut-serabut saraf yang terletak di dalam white matter atau substansia alba yang menghubungkan antara kedua daerah ini. Ya, jadi fasikulus arcuata ini adalah jalinan atau jalinan serabut saraf atau jaras yang menghubungkan area Broca dengan area Wernicke. Ini area Broca, letaknya di depan. Pada orang yang tidak kidal, ya, pada orang yang tidak kidal, yang kinan, itu area berbahasanya terletak pada hemisfer kiri. Karena hemisfer dominannya adalah hemisfer kiri. Ya.
kita mengenal ada istilah dominansi cerebral. Jadi orang yang tidak kidal, hemisfer dominannya adalah hemisfer kiri. Tetapi orang yang kidal, hemisfer dominannya adalah hemisfer kanan. Pusat bahasa atau area otak yang mengatur bahasa letaknya pada hemisfer dominan. Jadi pada orang yang tidak kidal, karena hemisfer dominannya sebelah kiri, maka bagian otak atau pusat bahasa yang terletak di otak terletak di sisi kiri dari otak. Tetapi pada orang kidal, karena hemisfer dominannya di sebelah kanan, maka pusat bahasanya di sisi kanan. Area 44 atau area Broca itu letaknya di frontal, di depan, sebelah kiri. Sedangkan area Wernicke, area 22, letaknya lebih ke belakang. Dan kedua area ini dihubungkan oleh JRS, fasciculus arcuata ini. Contoh sederhana berbicara seperti yang terlihat di gambar ini. Tadi pagi ibunya bertanya, sudah sarapan nak? Ya, keluar dari mulut si ibunya didengar oleh nervus acousticus. Ada rangsang dengar dikirim oleh kalau sampai telinga dia cuma dengar ada suara, tapi dia tak paham apa yang dia maksud, apa yang dibicarakan orang pada dia. Dia kirim impuls tadi ke area Wernicke. Tadi area Wernicke ini apa fungsinya? Memahami berbahasa, area pemahaman berbahasa. Disinilah diterjemahkan. Anak ini, oh mama nanya sudah sarapan atau belum. Ya, ini dipahami apa yang ditanya ibunya. Dia mau menjawab, tapi bukan dia yang punya jawab, yang menyusun kata-kata untuk menjawab. Dia disusunkan oleh sudah bu. Tapi kan otak ini kan nggak bisa bicara. Yang bicara kan mulut. Ya, yang bisa bicara mulut. Suara kita keluar atas gerakan pita suara, langit-langit, lidah, mulut. Yang bisa menggerakkan ini adalah area motorik. Area motorik atau korteks motorik yang terletak di area 4, 6, dan 8. Jadi dari area Broca ini dia kirim pesan ke area motorik ini. Tolong atur gerakan lidah, mulut, bibir, pita suara untuk bergerak menghasilkan suara sudah bu. Jadi percakapan yang begitu sederhana melibatkan begitu banyak otak. Ya, neurologi ini enak, semua ada petanya di otak. Selanjutnya kalau kita berbicara tentang afasia, apa tadi afasia? Jadi apa afasia? Gangguan berbahasa. Mana? Afasia apa? Kemampuan untuk berbahasa. Gangguan berbahasa ya, gangguan kemampuan berbahasa, bukan gangguan bicara. Karena bicara itu lebih kecil skopnya dari berbahasa ya. Afasia kalau kita bagi lihat di buku banyak pembagiannya. Yang paling banyak digunakan ada dibagi dua kelompok. Afasia fluen dan afasia non fluen. Masing-masing dibagi lagi atas 4. Artinya akan terbagi atas 8. Kita tidak bicara ke-8-nya, terlalu banyak. Kita bicarakan yang hanya menjadi kompetensi dokter umum. Hanya 4 ini, afasia Broca, afasia Wernicke, afasia global, dan afasia konduksi. Afasia Broca sesuai dengan namanya, yang rusak area Broca-nya. Area Broca tadi di mana letaknya? Pada gyrus frontalis inferior. Ya, kalau rusak area Broca-nya, rusaknya kenapa? Bisa kena pukul, bisa ada tumor di situ, bisa stroke, ya, bisa pecah pembuluh darahnya di daerah Broca tadi, bisa karena infeksi. Ya. Gejalanya apa? Kesulitan menyebut nama suatu objek, kesulitan memproduksi kata-kata. Kenapa? Karena fungsi area Broca adalah pabrik kata-kata, ya, menyusun kata-kata. Jadi pabriknya, kalau pabriknya nggak berfungsi dengan baik, dia tidak bisa bicara. Tetapi karena area Wernicke-nya bagus, pasien dengan afasia Broca dia paham apa yang ditanya. Ya, penyebab paling sering adalah stroke. Jadi kalau yang gampang nanyanya, Bapak sudah makan? Dia nggak bisa jawab, tapi ngangguk. Dia paham apa yang dia sebut, tapi dia nggak bisa jawab sudah makan Bu, atau sudah makan Dok, karena area Broca-nya rusak. Tapi karena area Wernicke-nya baik, dia tahu apa yang ditanya dan dia bisa mengangguk sambil bilang nggak bisa bunyi. Ya, terlihat ada upaya untuk berbicara, tapi tidak bisa karena area
brokanya rusak. Sebaliknya, kalau yang rusak area Wernicke, tadi masih ingat area Wernicke area berapa? Area 22 adalah memahami berbahasa. Letaknya di lobus temporalis superior. Kalau rusak di sini yang terjadi adalah gangguan memahami berbahasa. Bisa bicara? Bisa, karena area brokanya tidak terganggu. Ya kan? Kan area brokanya nggak terganggu. Yang terganggu area memahami berbahasa. Bisa orangnya bicara? Bisa. Lancar bicaranya. Tapi dia nggak paham. Jadi nggak nyambung. Ditanya, sudah makan Pak? Dia lihat orang dokternya bicara sama dia. Dia nggak paham apa yang diucapkan orang. Dia jawab aja, tadi pagi saya sudah mandi. Ya, sudah ganti baju. Anak saya datang tadi malam sama cucunya. Kan bingung kan? Nggak nyambung. Dia bisa bicara. Ini yang kadang-kadang berbahaya. Beberapa kali saya ketemu dalam praktek sehari-hari, anaknya menganggap bapaknya mengalami gangguan jiwa. Padahal sebenarnya kan bukan gangguan jiwa, tapi adalah gangguan berbahasa. Maaf sebentar ya. Halo? Salam. Swab lah, swab. Dia ada Malik bisa pergi ke pavilion, kalau enggak ke Policafe. Langsung datang aja. Enggak. Ya, jadi orangnya bisa berbicara tapi nggak nyambung karena pusat pemahaman berbahasanya pusat pemahaman berbahasanya terganggu. Karena dia bisa bicara tapi nggak paham, kadang-kadang ada neologisme. Neologisme adalah kata-kata baru. Kata-kata baru yang sering digunakan jadi bicaranya jadi berbelit-belit. Pasien biasanya tidak menyadari gangguan ini yang kadang-kadang jadi sulit. Dia bisa jadi marah karena dia sudah berusaha menjawab, tapi lawan bicaranya malah kebingungan karena nggak nyambung. Ya, ini disebut dengan area Wernicke. Berikutnya yang kita bahas adalah aleksia. Aleksia adalah ketidakmampuan untuk membaca. Ya, jadi aleksia ini bisa merupakan bagian dari sindroma afasia atau bisa berdiri sebagai gangguan tersendiri, gangguan tunggal, tapi bisa bagian dari sindroma afasia. Kemudian aleksia ini kita tegakkan kalau orangnya sebelumnya sudah pernah membaca. Janganlah anak kecil yang belum sekolah disebut dengan aleksia, ya. Atau orang yang nggak sekolah memang sebelumnya tak bisa membaca, kena stroke, habis itu nggak bisa membaca disebut dengan aleksia, ya bukan. Itu orang yang sebelumnya sudah bisa membaca jadi nggak bisa baca. Ada dua jenis aleksia. Aleksia dengan agrafia artinya dia nggak bisa membaca dan tidak bisa nulis, atau aleksia tanpa agrafia. Jadi tidak bisa membaca dan tapi bisa menulis. Ya. Jadi ada yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ada yang tak bisa baca tapi bisa menulis. Yang berikutnya adalah agnosia. Manusia punya kemampuan untuk gnosis. Gnosis itu kemampuan untuk mengenali, to recognize, rekognisi. Ya. Kalau terjadi gangguan disebutlah dengan agnosia. Agnosia inilah kesulitan mengenali dan mengidentifikasi objek. Ya, jadi sulit mengenali dan mengidentifikasi objek. Biasanya disebabkan oleh gangguan pada fungsi asosiasi dari korteks cerebri. Ada beberapa jenis agnosia yang kita kenal. Asterognosia, agnosia visual, prosopagnosia, unilateral neglect, dan anosognosia. Kita lihat satu-satu. Asterognosia adalah sesuai dengan namanya, stereognosia. Semua kita dalam keadaan normal punya kemampuan stereognosia. Kita mampu mengenali benda dengan merabanya. Nggak usah melihat. Tapi tahu kita. Yakin? Yakin bisa kan? Kalau kalian meraba, kalau yang perempuan di dalam tasnya ada HP. Mau nyari, kan nggak perlu dilihat kan? Masuk aja tangan meraba-raba, raba bentuknya. Oh, ini HP. Ini kunci.
ini pulpen, bisa kita kenali kan tanpa melihat. Itu namanya stereognosia. Kalau terjadi gangguan nggak bisa mengenali lagi, namanya astereognosia. Jadi dia nggak bisa kenal lagi, harus dia lihat. Ya, kalau cuma dengan meraba nggak bisa. Kalau dia, Bu, tutup mata, kita letakkan sendok di tangannya, suruh dia raba, nggak tahu dia itu. Dia nggak bisa mengenali bentuk sendok itu, sehingga dia tidak tahu apa yang dia raba. Yang kedua adalah agnosia visual. Agnosia visual tidak mampu mengenali objek yang dilihatnya. Dia melihat, bukan buta ya, tapi nggak kenal dia apa yang dilihatnya. Tak tahu dia apa yang dilihatnya. Dia melihat tapi tidak bisa mengenali yang dilihatnya. Ya. Lesinya pada parieto occipital atau gangguan pada serabut di splenium. Ya, jadi lesinya pada parieto occipital. Yang berikutnya adalah prosopagnosia, ketidakmampuan mengenali wajah yang sudah dikenali sebelumnya. Ya. Jadi syaratnya harus yang wajah sudah dikenali, wajah istrinya, wajah suaminya, wajah ibunya, wajah anaknya. Jangan pula nanti wajah ponakannya yang udah 10 tahun nggak ketemu, ya nggak kenal, bukan prosopagnosia, ya. Tapi wajah yang tiap hari ketemu, ya, wajah adik kakaknya yang ketemu, tapi nggak kenal wajahnya. Dia ditanya ini siapa, bingung. Pak, kenal sama saya? Nggak kenal dia, padahal ditanya tadi, yang nanya tadi anaknya, yang ditanya bapaknya. Itu namanya prosopagnosia. Dasar anatomi gangguan ini temporalis dan occipitalis, dan biasanya lesinya tadi bilateral. Yang lanjut, selanjutnya adalah unilateral neglect. Unilateral neglect adalah suatu gangguan di mana pasien tidak mampu berespon terhadap stimulus pada salah satu sisi tubuhnya. Ya, jadi hanya pada satu sisi dia tidak merespon. Biasanya kerusakannya lobus parietalis. Nanti kalau kalian sudah jadi koas, sudah jadi dokter muda, rotasi neurologi, kalian bisa lihat kasus-kasus stroke, kasus-kasus kecelakaan, apakah ada unilateral dari satu sisi. Misalnya kamu berdiri dari sisi kiri tubuh pasien, pasiennya ngeliat ke kanan terus. Kamu tanya, selamat siang Pak, siang Dok, tapi dia nggak merespon kamu, dia aja dia ke kanan. Ya, dia cuek terhadap sisi yang sakitnya. Coba angkat tangan, ya, dia bilang, dia ajak bicara, dijawabnya terus, tapi dia tidak merespon terhadap sisi tubuh yang sakit. Yang terakhir dari astereognosia, dari agnosia adalah anosognosia. Anosognosia kadang-kadang disebut juga dengan denial, ini penyangkalan, ketidaksadaran atau menyangkal adanya penyakit. Ya, pasien stroke kadang-kadang kalau lesinya pada hemisfer parietal kanan mau seperti ini. Dia lumpuh, tangan dan kaki kirinya tak bisa bergerak, hemiparesis kiri. Kalau tanya, coba katakan, ini bisa, padahal nggak bergerak tangannya, kakinya pun tak bisa bergerak. Dia menyangkal ada gangguan atau adanya penyakit. Namanya anosognosia. Jadi itu bukan orang gangguan jiwa. Jadi yang saya sebutkan tadi, yang saya jelaskan tadi itu adalah contoh-contoh dari gangguan. Ini contoh dari unilateral neglect. Kalau kita kasih lingkaran, kita tutup, kita beri pulpen, kita bilang Pak, coba jam dinding 1 sampai 12. Sisi angka-angkanya hanya pada sisi di sini dia nggak ada responnya, dia neglect, abai. Demikian juga kalau disuruh gambar bunga, yang muncul hanya sebelah bunga di sisi sini nggak ada. Kamu suruh gambar wajah, wajahnya hanya sebelah. Gambar rumah, rumahnya juga hanya sebelah, hanya pada sisi yang sehat. Ya, itu yang contoh dari unilateral neglect. Selanjutnya adalah ketidakmampuan melakukan aktivitas motorik secara benar. Ya. Ini gangguan motorik. Sekalipun motorik sensoriknya utuh dan pemahamannya baik. Artinya on sensorik dan tidak ada afasia. Dia paham apa yang disampaikan.
Dia bisa menggerakkan anggota tubuhnya dan tidak ada gangguan sensorik, tapi dia tidak mampu melakukan aktivitas motorik yang sehari tahu. Itu yang disebut dengan apraksia. Kemampuan di dalam keadaan normal, kemampuan aktivitas motorik secara benar jadilah apraksis atau apraksia. Ya. Ada respon setelah menerima perintah ya, di mana dia disuruh pergi membayar. Dia kebingungan, nggak mampu. Ya. Biasanya kerusakannya pada area broca atau corpus callosum atau pada fasciculus arcuata. Sedangkan apraksia edisional ini abnormitas dalam konsep gerakan. Ya. Kesulitan dalam melakukan segala sesuatu atau kesulitan dalam mengurutkan komponen gerakan untuk melakukan sesuatu. Lesinya pada temporoparieto-occipital kiri. Dia akan kesulitan kalau kamu berikan sehelai kemeja, coba Pak pakai gitu. Seharusnya kalau diberikan kemeja, untuk makainya kan buka dulu kancingnya, masukkan salah satu lengan, kemudian masukkan lengan lain, baru dikancingkan kembali. Orang dengan apraksia edisional dia akan kebingungan urutannya. Bisa dia masukkan tangannya dulu, bukan dibuka kancingnya, atau dia masukkan seperti menggunakan kaos, sehingga orangnya akan kesulitan melakukannya. Ya. Selanjutnya, saya harus menyinggung sedikit tentang transient global amnesia, karena ini ada di dalam kurikulum. Apa yang dimaksud dengan transient global amnesia? Sesuai dengan namanya, global amnesia, lupa semua, tapi sifatnya transient, sementara. Ya, cirinya apa? Hilangnya memori anterograde yang sifatnya episodik dan timbul tiba-tiba. Tiba-tiba lupa dia. Dan hanya episodik, jadi hanya satu masa waktu tertentu saja. Yang lupa memori tentang apa? Bisa memori verbal, bisa memori non-verbal. Ya. Biasanya disebabkan, biasanya disertai dengan pertanyaan yang berulang-ulang dan hilang dalam 24 jam. Ya. Pada pasien disebut dengan transient global amnesia ada beberapa syarat lainnya. Yang pertama, tidak ada gangguan kesadaran. No, tidak ada kesadaran yang berkabut. Tidak ada gangguan pengenalan diri. Tidak ada defisit vokal neurologis. Dan tidak merupakan serangan epilepsi. Ya, karena ada bentuk epilepsi, nanti kalau kalian sudah belajar epilepsi absens, itu dia hilang juga. Tapi bukan epilepsi. Ya, syaratnya dia bukan epilepsi. Itu yang disebut dengan transient global amnesia. Baik, kita sekarang kembali ke gangguan fungsi kognitif. Kalau ada yang mau bertanya, langsung tunjuk tangan aja ya. Jangan tunjuk tangan, nggak kelihatan saya karena kalian banyak. Langsung sapa aja, bilang aja dok, izin tanya, bilang ya. Nggak usah tunggu sampai selesai. Prof. Silakan. Izin bertanya, Prof, untuk yang afasia warning, Prof, ya. Itu apakah pasiennya sama sekali tidak paham atau menangkap ucapan yang kita berikan sebagai ucapan yang lain, dok? Seperti misalnya kita suruh berdiri, dia malahan tidur. Iya, nggak paham memang. Karena pusat pemahaman berbahasanya terganggu. Jadi pada afasia warning, ciri khasnya itu tadi, tidak kehilangan kemampuan memahami berbahasa. Jadi sering nggak nyambung jadinya. Sementara dia bisa bicara, tapi nggak paham apa yang disampaikan lawan bicaranya, sehingga pembicaraan jadi tidak nyambung antara satu dengan lain. Ada lagi? Bertanya, Prof. Silakan. Prof, kan tadi kalau misalnya yang buat aja suaranya. Tadi kan ada yang gangguan ansia itu yang menyangkal bahwa dianya sakit gitu ya, Prof. Ya, denial itu ya. Kalau misalnya di diagnosis gangguan jiwa kan ada juga penilaian insight atau telikan ya, Prof. Dan itu gimana cara membedainnya, Prof? Apakah nunggu ada pemeriksaan lebih lanjut? Makanya kita dalam keadaan ini harus lakukan pemeriksaan fisik neurologi dulu. Ada nggak kita jumpai defisit neurologis yang lain? Kemudian langkah berikutnya adalah pemeriksaan neuroimaging. Ya, kita lihat adakah gangguannya. Pada ini yang tadi kan yang nyangkal ini, yang anasogonosia ini kan? Iya. Yang mana tadi? Iya, yang menyangkal ini. Nah, ini kan jelas ada kawannya. Ada hemiparesis misalnya. Berarti ada lesi di otaknya.
Ya, jadi periksa neurologisnya, kalau perlu lakukan pemeriksaan neuroimaging. Untuk konfirmasi, karena kan ilmu itulah fungsi luhur ini mengkaitkan antara perubahan perilaku, perubahan kognitif dengan kerusakan bagian tertentu dari otak. Oke? Bisa? Ada lagi? Terima kasih, Prof. Permisi, Prof. Ingin Silakan, bertanya. silakan. Untuk tadi yang apa sih awareness juga, Prof, itu apakah membaca juga termasuk, Prof? Dia nggak bisa membaca juga atau bisa tetap mengerti apa yang dia baca gitu? Kalau tidak bisa membaca tadi apa namanya? Bukan, maksud saya tidak mengerti apa yang misalnya kita suruh dia berdiri tapi dalam tulisan gitu, apakah dia tetap tidak mengerti? Nggak ngerti. Oh, ya. Ya, Prof. Nah, dia termasuk bahasa tulisan ya, maksudnya itu kan? Ya, Prof. Di bahasa lisan dan bahasa tulisan akan terganggu. Oke? Prof, terima kasih. Ada lagi? Oke, nanti kalau ada yang mau tanya, langsung aja tanya ya. Kita lanjutkan. Kalau kita bicara tentang fungsi kognitif, gangguan fungsi kognitif, kita harus mengenali dulu bahwa ada yang disebut dengan kognitif kontinuum kognitif. Jadi dari fungsi kognitif yang normal menuju gangguan yang kita kenal dengan demensia, ada satu peralihan, fase peralihan yang disebut dengan MCI, mild cognitive impairment. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang demensia atau pikun, sebenarnya ada satu fase periode itu sebenarnya sudah ada gangguan kognitif ringan, mild cognitive impairment. Coba kadang-kadang pada fase ini tidak terdeteksi karena abai, karena tidak paham, pasiennya penderitanya juga kurang paham, keluarganya juga kadang-kadang kurang paham. Apa sih kriterianya untuk disebut dengan mild cognitive impairment? Yang pertama adalah adanya keluhan perubahan pada fungsi kognitif. Fungsi kognitif yang mana? Yang 5 tadi. Bisa 1, bisa 2, bisa lebih, bisa semua. Ya, apa saja tadi? Atensi, memori, bahasa, visuospasial, dan fungsi eksekutif. Ya, kalau ada keluhan seperti itu kita harus memikirkan ada kemungkinan MCI. Biasanya melibatkan 1 atau lebih domain fungsi kognitif, tetapi dia disebut mild karena ini. Dia masih bisa berfungsi secara independen dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-harinya, dia bisa masih tetap independen. Ya. Dan tidak demented. Jadi ini kriteria MCI ini, mild cognitive impairment. Oke. Kalau dia berlanjut, maka dia akan jatuhlah ke dalam kondisi yang disebut dengan demensia. Demensia adalah gangguan fungsi kognitif yang didapat akibat kondisi otak yang abnormal. Artinya ini adalah penyakit, bukan karena proses alamiah. Ya, nanti kita lihat pada slide-slide berikutnya bagaimana kita membedakan ini proses penuaan yang normal, ya, normal aging atau karena penyakit. Per definisi, demensia adalah sebenarnya suatu sindroma demensia, kumpulan gejala yang khas ditandai dengan gangguan aktivitas hidup sehari-hari, tingkah laku, dan kognisi. Ini nggak enak ngafalnya. Kalau kamu baca buku bahasa Inggris, dia jadi A, B, C. Activity of daily living, behavior, and cognitive. Jadi yang terganggu tadi ABC. Activity of daily living, aktivitas hidup sehari-hari, behavior, dan kognitif. Apa yang menjadi gejala umumnya? Kalau menurut WHO, gejala umum yang paling sering ini. Yang pertama, memory loss, lupa, hilang inisiatif, nggak mau ngapa-ngapai, kesulitan berbicara, berbahasa, kesulitan berpikir abstrak, hilang benda-bendanya, hilang dompet, hilang kunci. Kadang kunci diletakkan di dalam toples gula, dompet disimpan di kamar mandi, ya. Jadi misplacing things. Kemudian terjadilah perubahan personalitas. Makin sulit melakukan kerjaan yang sehari-hari dikerjakannya. Kalau yang ibu-ibu biasa rajin masak, sekarang masak pun kesulitan. Ya, kalau yang kepala keluarga biasa tiap bulan rutin ngurus rekening, membayar rekening, sekarang nggak bisa lagi. Kemudian judgement-nya menjadi jelek dan disorientasi. Jadi ini adalah gejala yang umum dari demensia. Ya.
Kita lihat apa yang membuat orang pikun. Kalau kita bicara tentang pikun, bisa kita bagi dua kelompok penyebabnya. Kelompok yang sering, itulah yang kita kenal dengan Alzheimer disease, jadi penyakit Alzheimer, atau yang lain penyebab yang juga sering adalah multi-infarct demensia, atau yang disebut juga dengan vascular dementia. Jadi multi-infarct demensia dengan vascular demensia ini sama. Ya. Ada juga yang lain Lewy body dementia dan pseudo demensia. Pikun atau demensia bisa juga disebabkan hal-hal lain, tapi lebih jarang, misalnya toksin, defisiensi vitamin, gangguan endokrin, kondisi metabolik yang kronik, misalnya diabetes, uremia berkepanjangan, vaskulopati dari otak, abnormalitas struktural jaringan otak, dan infeksi susunan saraf pusat. Tapi yang paling sering, adalah yang di atas, dan dari semua itu yang paling sering adalah penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer yang menyebabkan demensia, atau demensia yang disebabkan penyakit Alzheimer disebut dengan demensia Alzheimer. Ya, demensia yang disebabkan oleh gangguan vaskular disebut dengan demensia vaskular. Demensia Alzheimer ini sebenarnya sudah dikenal semenjak lebih dari 1 abad yang lalu. Di awal abad ke-20, seorang psikiater, Dr. Alois Alzheimer, telah melaporkan bahwa adanya penyakit khas dari korteks cerebri. Dia membuat laporan kasus tentang pasiennya, wanita umur 51 tahun yang didiagnosanya dengan psikosis dan demensia. Dan otopsi yang dilakukannya sudah menunjukkan pada otak pasien tadi dijumpai adanya plak, ada tangles, dan penyakit pembuluh darah kecil. Dan itu terbukti sampai sekarang adalah dasar patologi pada demensia Alzheimer. Ini yang kita jumpai pada demensia Alzheimer. Ada deposit zat racun yang kita sebut dengan amyloid beta peptida, dan dijumpai adanya neurofibrillary tangle. Ya, tangle kayak gini, jaringan saraf yang harusnya rapi di otaknya kusut masai, dan ada plak. Ya, ada plak di otaknya yang membuat kerusakan dari jaringan saraf, dan itu sudah dikenali Dr. Alzheimer lebih dari 1 abad yang lalu. Apa sih amyloid plak itu? Amyloid plak ini adalah satu protein yang menempel di jaringan saraf yang ada di otak, dan dia akan membuat kerusakan. Kenapa? Karena plak tadi, jadi seperti benalu, dia menempel di sel saraf otak, akibatnya sistem imun akan menyerang sel saraf yang ditempati tadi, rusaklah sel yang nggak berdosa tadi. Ya, sehingga terjadilah kerusakan pada sel-sel saraf di otak. Sedangkan yang disebut dengan neurofibrillary tangles atau kekacauan, kekusutan dari serabut saraf di otak terjadi karena peran dari molekul tau ini. Dalam keadaan normal, molekul tau ini menjaga integritas dari serabut saraf di otak supaya dia tetap dalam bentuk yang integrated, utuh. Jadi menjaga supaya mikrotubula yang ada di otak kita itu dalam bentuk kayak rel kereta api, berpasangan tapi nggak pernah ketemu. Rel kereta api itu kan selalu sepasang, ya, tapi kan nggak pernah ketemu, dia mau belok ke kanan ke kiri lurus tetap sepasang tapi nggak pernah jumpa. Kalau tahu molekulnya ini rusak, hilang, terganggu fungsinya, terjadilah kekacauan, sehingga rel yang harusnya tadi berjalan seiring sejalan tanpa pernah ketemu akan terjadi twist dan tangle. Dia akan berlipat-lipat dan rusak. Kira-kira seperti inilah. Ini dalam keadaan normal. Tau protein tadi akan menjaga supaya tubulus-tubulus saraf yang ada di otak tadi utuh, dia kayak gini. Kalau tau protein yang tadi berlari ke lain hati, pindah ke si plak ini, ditinggalkannya ini. Ditinggalkannya lah tubulus-tubulus saraf yang ada di otak tadi, terjadilah desintegrasi. Kalau rusak tubulus yang ada pada sel saraf tadi, sel sarafnya akan mati. Kalau berlangsung terus, akan semakin lama otak akan semakin kecil. Ini adalah contoh otak manusia yang normal. Pada yang mild Alzheimer disease, otaknya sudah mulai atrofi. Kalian lihat ventrikelnya menjadi lebih besar, ya, hipokampusnya mengecil. Harusnya ini hipokampusnya sebesar ini, sekarang tinggal sebesar ini hipokampus. Kita tahu hipokampus salah satu fungsi pentingnya adalah memori. Ya. Pada yang berat, hipokampusnya tinggal sekecil ini. Semua jaringan otak mengalami atrofi, ventrikel otak menjadi sangat besar. Ini perubahan yang bisa kita lihat secara makroskopik. Kita lihat otak pasien dengan Alzheimer itu begitu atrofi kalau dibanding dengan otak yang normal, sehingga gyrus dan sulcus ini terlihat akan sangat jelas. Ini otak manusia berdasarkan stage dari Alzheimer disease-nya, makin berat akan makin berat atrofi yang terjadi.
Ini gejalanya pada yang preclinical Alzheimer demensia, otaknya sudah mulai terjadi atrofi pada hipokampus. Biasanya gejala ini terlewatkan. Ya. Pada saat gejala pertama Alzheimer demensia itu dikenali, dia sebenarnya sudah mulai 10-20 tahun yang sebelumnya. Ya, pada saat kita mengenali seorang menderita demensia itu, demensia Alzheimer, sebenarnya proses di otaknya sudah berlangsung sejak 10-20 tahun sebelumnya. Gangguan ingatan atau lupa itu adalah gejala pertama dari demensia Alzheimer, dan itu adalah ciri khas dari demensia Alzheimer. Ya, lupa. Karena masing-masing demensia punya ciri khas nanti yang lain-lain. Kalau demensia frontotemporal, gejala awalnya adalah perubahan perilaku. Jadi untuk demensia Alzheimer, gejala pertama yang paling sering adalah gangguan memori. Kalau dia berkembang menjadi ringan sampai sedang, kita lihat otaknya menjadi lebih kecil karena atrofi. Ini atrofi dari hipokampus semakin berat, otak cortical shrinkage, korteks cerebrinya akan berkerut, ya, ditandai dengan sulcus dan gyrus yang semakin dalam. Kenapa? Karena penyakit Alzheimer ini berjalan terus. Sampai saat ini belum ada obat yang bisa menghentikan progresivitas penyakit Alzheimer. Tetapi penyakit Alzheimer ini jalannya slow progresif, artinya pelan tapi pasti. Ya, jadi kita belum bisa. Kalau yang mild Alzheimer demensia, gejalanya apa? Gangguan memori, bingung, kesulitan mengatur keuangan, poor judgment, perubahan mood, cemasnya meningkat. Ya, rasa cemasnya meningkat. Kalau yang moderate bisa terlihat lupanya makin parah, bingungnya makin parah. Sudah mulai kesulitan mengenali orang lain yang biasa dikenalnya. Lupa tetangganya, ini siapa? Bolak-balik nanya, kamu siapa? Padahal menantunya yang tinggal serumah. Asal jumpa harus kenalan dulu sama mertuanya, ya, lupa. Kemudian kesulitan berbahasa dan berpikir, gelisah, agitasi. Ini yang satu lagi yang sering jadi harus jadi perhatian, mau pergi-pergi aja. Tapi dia lupa jalan pulang, akibatnya hilang. Ya, jadi ini yang harus juga pada yang moderate Alzheimer demensia hati-hati. Bisa dan bertanya berulang-ulang, bicara berulang-ulang. Pada yang berat, kita lihat atrofinya sudah makin parah. Hipokampusnya hanya tersisa sedikit, terjadi atrofi yang ekstrim dari otak. Biasanya pasien yang berat sudah completely dependent, butuh bantuan orang untuk hidup sehari-hari. Sudah tergeletak di tempat tidur atau di kursi roda. Gejalanya penurunan berat badan, bisa kejang, infeksi, merintih-rintih saja terus, ya, marah-marah, tidur, banyak tidur, dan ini nggak bisa ngontrol lagi kandung kemih dan ususnya. Jadi buang air besar, buang air kecil bisa sembarangan. Biasanya pasien demensia ini meninggalnya bukan karena demensia Alzheimer-nya, tetapi akibat pneumonia atau infeksi lain. Karena dia menjadi immobilized. Pasien dengan demensia Alzheimer yang berat cenderung tidak bergerak, tergeletak di tempat tidur, akhirnya mengalami infeksi dan meninggalnya karena infeksi. Bagaimana mendiagnosa demensia Alzheimer? Yang pertama, kriteria klinis. Ada gangguan memori atau paling sedikit paling sedikit satu dari fungsi kognitif yang lain. Jadi bisa gangguan memori tambah gangguan bahasa, gangguan memori tambah gangguan visuospasial, tapi harus ada gangguan memorinya. Ya, jadi boleh satu tambah memori tambah satu yang lain atau satu tambah semua juga boleh. Ya. Kemudian kita lakukan tes pemeriksaan neuropsikologi. Pada pemeriksaan fisik neurologi kita tidak jumpai, atau pada pemeriksaan neuroimaging kita tidak jumpai adanya gangguan lain di otak yang bisa menyebabkan demensia, jadi kita singkirkan yang lain dan kita lakukan pemeriksaan lab untuk menyingkirkan penyebab-penyebab lain yang mungkin bisa menyebabkan demensia. Kriteria diagnostiknya banyak, kalau kamu searching di Google banyak, tapi yang paling banyak dipakai adalah yang disusun oleh NINCD-SAD-RDA Working Group ini. Dia baginya atas 3, probable Alzheimer demensia, ya, possible dan definite. Definite ini jarang, hampir tidak mungkin kita dapatkan karena dia butuh biopsi atau otopsi untuk memastikan. Dalam praktek sehari-hari yang bisa kita tegakkan adalah probable atau possible Alzheimer demensia. Bagaimana membedakannya? Ini yang penting kan? Kita harus bisa membedakan apakah orang yang kita hadapi tadi, pasien kita hadapi itu karena proses penuaan yang normal, pikun atau depresi. Karena kalau tidak, nanti salah penanganan selanjutnya. Ya, bagaimana membedakannya? Bedakan antara tanda awal demensia dengan orang yang penuaan normal. Orang yang awal demensia lupa nama-nama orang yang tiap hari jumpa sama dia, yang sering jumpa. Kalau yang penuaan normal,
orang yang jarang-jarang jumpa yang lupa dia. Kalau yang tiap hari jumpa, yang tinggal serumah sama dia nggak pernah lupa namanya. Tapi kalau mungkin nama saudaranya dari kota lain yang sudah 5 tahun nggak ketemu, lupa, itu masih normal aging. Tapi kalau tiap hari lupa, nama anaknya lupa, nama supirnya lupa, itu hati-hati. Itu adalah early signs of dementia. Kemudian lupanya lebih sering dari biasanya. Kalau yang normal aging biasanya lupanya hanya sebentar, kemudian ingat lagi. Kemudian yang tanda awal dari demensia, dia biasanya mengulang-ulangi frasa, jadi kalimat itu diulang-ulanginya dalam pertanyaan dalam pembicaraan yang sama. Sedangkan yang normal aging biasanya meletakkan barang yang tidak pada tempatnya. Pada yang demensia, awal demensia biasanya perubahan moodnya itu unpredictable, tidak dapat diramalkan. Sedangkan orang yang akibat proses penuaan yang normal, perubahan mood itu sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Pada yang early signs of dementia biasanya kehilangan minat untuk melakukan aktivitas fisik yang biasa dia kerjakan, nggak mau lagi. Biasanya dia rajin pergi ke masjid, rajin pergi ke gereja, sekarang nggak mau lagi. Biasanya rajin kumpul keluarga, sekarang nggak mau lagi. Sedangkan yang normal aging yang berubah bukan hilang interest, tapi berubah minatnya. Beda ya, kalau ini hilang minat, ini berubah minatnya. Sekarang yang lain apalagi? Kalau yang simptom demensia biasanya bisa mengeluh, lupa, tapi ditanya dulu. Ya, dia nggak bisa mengingat spesifik contoh. Kalau ditanya lupanya apa, nggak bisa dia mencontohkan. Kalau yang orang karena proses penuaan yang normal, dia mengeluh lupa, tapi dia tahu apa yang dia lupakan. Ya, pada yang demensia, kalau bicara sering berhenti. Kenapa? Dia kesulitan menemukan kata-kata yang tepat untuk bicaranya. Kalau yang karena orang proses penuaan normal itu tidak terjadi, sekali-sekali saja. Kalau yang pada demensia, dia hilang bisa kesasar di tempat-tempat yang biasa di rumahnya. Biasanya dia pergi ke masjid yang tidak tahu jauh dari rumahnya, pergi jalan kaki pulang sholat subuh, berpuluh tahun dia itu melakukan rutinitasnya. Setelah mengalami demensia atau sebelum disadari kok sering pulang, bapak ini kok jadi sering kesasar. Pergi ke masjid nggak nyampe ke masjid, atau sampai dari masjid pulang ke rumah nggak tahu jalan, ya itu harus hati-hati. Atau kalaupun bisa pulang ke rumah lebih lama karena dia kebingungan untuk jadi. Biasanya cuma 10 menit jalan kaki, sekarang sampai 30 menit butuh waktu untuk pulang ke rumah. Kalau yang normal, ada proses penuaan normal, dia lupa, tapi begitu di saat misalnya di persimpangan dia masih bisa ingat. Dia cari dulu tanda-tanda pengenalnya, dia tanda, oh itu ada pohon mangga belok kanan. Ya, jadi dia tidak akan hilang, tidak akan tersesat. Kalau yang simptom awal demensia akan terlihat adanya penurunan fungsi kognitif, fungsi memori yang sangat berat, terutama pada memori yang baru, ya, memori yang baru. Sedangkan yang typical aging dia tidak terganggu bahasanya, dia yang hal-hal yang penting dia tetap ingat. Pada simptom demensia dia akan kehilangan interest, kehilangan minat untuk melakukan aktivitas sosial. Sedangkan yang proses penuaan yang normal dia tetap dalam kondisi semua, tidak terganggu aktivitas sosialnya. Sedangkan untuk membedakannya dengan depresi itu terjadi secara cepat, sedangkan demensia pelan-pelan, depresi terjadi pelan dalam jangka waktu yang relatif pendek, sedangkan demensia jangka panjang bisa seumur hidupnya. Pada depresi dijumpai variasi diurnal, biasanya siang itu moodnya jadi depresif, sedangkan demensia fluktuatif, ya. Jadi moodnya fluktuatif. Pada depresi terjadi gangguan fungsi intelektual dan dia cenderung menjawab nggak tahu. Bukan dia sebenarnya nggak tahu, tapi malas jadi menjawab nggak tahu. Sedangkan yang ini dia jawab, tapi jawabnya salah karena dia lupa pada demensia, ya. Kemudian gangguan memorinya pada yang depresi biasanya memori yang baru, sedangkan yang ini memori yang baru yang terganggu. Depresi self image-nya jelek, ya, jadi dia tidak peduli lagi terhadap dirinya. Pada demensia masih normal, kecuali pada yang berat nantinya. Pada depresi biasanya disertai cemas, nggak bisa tidur, nggak mau makan. Pada demensia jarang dijumpai hal ini, sekali-sekali saja dijumpai insomnia atau tidak kooperatif. Sedang pada depresi itu biasanya fokusnya adalah pada diri sendiri, semuanya dikembalikan pada diri sendiri. Sedangkan demensia dia kembali pada keluarga. Pada depresi biasanya ada riwayat depresi sebelumnya atau ada masalah sosial, sedangkan pada demensia kita harus cari apakah ada riwayat demensia pada keluarga.
Pengobatannya kita bagi atas yang farmakologis dan non farmakologis. Yang farmakologis yang ada di Indonesia, golongan asetilkolin esterase inhibitor, ada donepezil, rivastigmine, dan galantamin. Ada juga yang N-metil diaspartat antagonis reseptor, nama generiknya memantin. Ini yang di-approve oleh FDA, yang ini masih dalam penelitian, misalnya ginkgo biloba, nisergolin, atau codegoget mesilan. Yang tidak kalah pentingnya adalah pengobatan non-farmakologis. Pasien dengan demensia harus kita lakukan modifikasi gaya hidup, rehabilitasi kognitif, dan stimulasi kognitif. Itu slide saya yang terakhir. Waktu kita pas pukul 12, tapi tidak apa. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. 1-2 pertanyaan mungkin masih bisa saya jawab. Si dok, ingin bertanya dok. Silakan. Tadi kan dokter bilang untuk biasa orang dominan area Broca sama area Wernicke-nya itu di bagian kiri kan, karena dia dominan kanan. Ya. Nah, apa orang yang dominan itu berarti area Broca dan Wernicke yang di lawannya itu, yang di bagian kanannya memang tidak terpakai gitu? Pada orang kidal? Enggak, pada orang yang normal, apakah area Broca dan Wernicke yang di bagian kanannya tidak terpakai? Area Broca-nya sebelah kiri. Nggak ada di kanan area Broca-nya. Ini yang di kanan bukan Broca juga namanya itu? Bukan. Dan dipakai untuk hal yang lain jadinya? Ya. Oh, okay. Fungsi otak kita ini kan ada, maka itu sebabnya ada namanya dominansi cerebral. Fungsi otak kita kan ada otak kiri, otak kanan. Yeah. Jadi nggak ada di daerah kanan tuh nggak ada area Broca, nggak ada area Wernicke. Oh. Areanya hanya di kiri untuk orang yang tidak kidal. Okay. Terima kasih, Prof. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, sampai di sini. Silakan. Izin bertanya, Prof. Silakan. Jadi, Prof, saya pernah mendengar ada orang yang bisa menggunakan kedua tangannya, kanan dominan, kiri dominan. Apakah begitu? Berarti bisa dilatih area Broca-nya nih, jadi tidak ada, jadi muncul. Tetap hanya satu hemisfernya dominan. Itu dilacak hanya satu yang dominan itu. Jadi hanya satu. Sering kadang-kadang kan orang patah tangan ya kan. Patah tangan kanannya, habis itu tangan kirinya dipakai untuk nulis lama-lama sesudah sembuh tangan kanannya dua-dua bisa dia pakai itu kan. Hemisfer yang dominan tidak akan berubah. Oke? Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Istirahat dulu. Nanti kita insya Allah jumpa jam 1.